Hujan dengan intensitas sedang disertai angin kencang melanda Gunung Sumbing, Kabupaten Magelang, mengakibatkan 2 rumah warga rusak berat setelah bagian atap roboh dan 1 lainnya rusak ringan. Warga dengan dibantu relawan dan TNI Polri membersihkan puing-puing atap yang berterbangan dan memperbaiki bagian atap yang rusak. Untuk sementara, 2 kepala keluarga mengungsi ke tempat yang lebih aman hingga proses perbaikan akibat bencana alam selesai. BPBD Kabupaten Magelang menyuplai bantuan logistik kepada personel yang melakukan kerja bakti dan korban angin kencang. Angin kencang juga menerjang puluhan rumah di Brebes. 22 rumah mengalami kerusakan. Sejumlah warga melakukan perbaikan kerusakan yang ditimbulkan angin kencang tersebut. Seorang pendaki meninggal dunia saat tengah melakukan pendakian Gunung Lawu, Karanganyar. Korban dinyatakan meninggal dunia usai sempat tak sadarkan diri di sekitar pos bayangan jalur Cemoro Kandang, Tawangmangu. Korban bernama Koco, 45 tahun, warga Madiun, Jawa Timur, diketahui memulai pendakian bersama rombongan berjumlah 5 orang dari pos pendakian Cemoro Kandang Senin pagi. Mendapati kejadian tersebut, petugas base camp Cemoro Kandang segera mengirimkan tim reaksi cepat. Namun saat itu kondisi korban sudah tidak tertolong. Sesampainya di base camp, korban kemudian dibawa ke Puskesmas Tawangmangu menggunakan ambulans. Petugas menduga meninggalnya korban dikarenakan kondisi korban yang kurang fit saat melakukan pendakian. Aksi penipuan dengan modus jual beli berlian palsu terjadi di Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo. Pelaku menyasar para penumpang pesawat karena menurutnya pengguna transportasi udara memiliki banyak uang. Disinyalir pelaku tidak sendirian dalam menjalankan aksinya. Aksi penipuan ini dilakukan oleh 4 orang. 1 masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dalam melancarkan aksinya, keempat pelaku berbagi peran. Kini pelaku diamankan di Polres Kulon Progo. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 378 Junto 55 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan penjara. Satuan Reserse Kriminal Polres Blora berhasil menangkap 3 orang pelaku pencurian traktor di wilayah tersebut. Dari 3 tersangka, 1 diantaranya masih di bawah umur. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti hasil curian traktor yang digunakan oleh para tersangka. Kepolisian Resor Kebumen berhasil menggagalkan praktik transaksi narkoba jenis sabu. Mirisnya, demi mendapatkan paket sabu, tersangka rela menabung dari penghasilan menjadi sopir truk proyek Rp50.000 perharinya. Di hadapan petugas, tersangka mengaku mengonsumsi sabu sejak 2017 lalu karena merasa frustasi diputus kekasihnya. Wakapolres Kebumen Kompol Edibo menyampaikan tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1, pasal 112 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana seumur hidup atau denda paling banyak Rp10 miliar. Puluhan pedagang kaki lima dan mahasiswa di Kota Tegal melakukan aksi damai menolak proyek pekerjaan fisik penataan Jalan Ahmad Yani yang akan dijadikan Malioboro versi Kota Tegal. Sekretaris Paguyuban Pedagang Lesen dan Kaki Lima Jalan Ahmad Yani, Teokrasi, menyampaikan pedagang menolak karena proyek revitalisasi dilakukan tanpa sosialisasi dan kajian yang matang sehingga berdampak ke pedagang. Menurut Theo, dalam audiensi antara pedagang dengan Pemkot yang difasilitasi DPRD juga direkomendasikan agar pelaksanaan proyek fisik ditunda sampai ada kejelasan.